Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Miftahul Hasanah dengan NIM A1A22381. Saya dari kelas R001. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kudeta militer di Myanmar tahun 2021 untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Rika Sabrina MPD. Nah, langsung saja kita ke materinya. Teman-teman ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan kudeta militer? Menurut kami, kudeta militer adalah tindakan yang dilakukan untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara menggulingkan pemerintahan sipil yang sah. Tindakan ini seringkali terjadi di negara-negara yang pemerintahannya dianggap tidak stabil, tidak mampu atau tidak memiliki kompeten untuk menjaga stabilitas negaranya. Nah, sekarang kita lanjut ke latar belakang kudeta militer di Myanmar. Myanmar sendiri adalah negara yang sudah sejak lama mengalami konflik internal seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Militer atau yang sering disebut dengan Tatmadaw merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling mampu untuk menjaga stabilitas negara mereka. Sejak tahun 1948, elit politik di Myanmar sudah banyak yang berasal dari kalangan militer. Karena itu, budaya politiknya sangat militeristik. Itulah akar kenapa kudeta di Myanmar sering terjadi berulang kali. Sebelumnya, Myanmar sudah mengalami kudeta berulang kali, yaitu yang pertama pada tahun 1962, yang kedua pada tahun 1988 atau yang sering dikenal dengan sebutan Gerakan 8888. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah kudeta terbaru, yaitu yang terjadi pada tahun 2021. Nah, apa yang menyebabkan kudeta terbaru di Myanmar tahun 2021 ini terjadi lagi? Penyebab utamanya adalah karena kekalahan militer pada pemilu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan Partai LND. Pada pemilu tahun 2020 itu, militer menuduh adanya kecurangan. Namun, menurut penelitian Ginting pada tahun 2003 menjelaskan bahwa tuduhan itu hanyalah alasan. Militer hanya ingin mempertahankan kekuasaan dan eksistensinya yang sudah mereka pertahankan hingga puluhan tahun. Kemudian, pada hari kudeta militer terjadi, militer menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin sipil lainnya. Ini adalah data penangkapan Aung San Suu Kyi dan gugatan terhadap Partai LND yang dilakukan oleh pihak militer pada awal tahun 2021. Kemudian kekuasaan diambil alih oleh panglima tertinggi, yaitu Min Aung Hlaing. Setelah penangkapan terjadi, 60% negara dikuasai oleh militer dan akhirnya terjadi pelanggaran HAM, kekerasan rasial, dan demonstrasi besar-besaran. Akibatnya memicu kecaman dari berbagai negara dan lembaga internasional seperti PBB dan ASEAN. Namun dalam hal ini, PBB tidak dapat bertindak penuh dengan alasan bahwa konflik di Myanmar ini adalah konflik internal dan tidak boleh dicampuri dengan urusan PBB. Berdasarkan hal tersebut, PBB berharap penuh kepada ASEAN bahwasanya ASEAN dapat menangani konflik yang terjadi di Myanmar. Namun kenyataannya ASEAN juga tidak dapat mengambil tindakan keras karena masih terikat dengan prinsip non-intervensi. Artinya suatu negara tidak dapat ikut campur dalam politik internal negara lain. Akibatnya kudeta di Myanmar ini sulit untuk diselesaikan. Nah, yang terakhir yaitu dampak yang terjadi akibat adanya kudeta militer di Myanmar tahun 2021 ini. Dampaknya ada 4, yaitu yang pertama yaitu instabilitas politik yang semakin melemah dan demonstrasi besar-besaran terjadi pada saat itu. Yang kedua yaitu pelanggaran HAM, penangkapan massal, dan kekerasan aparat. Yang ketiga, isolasi internasional. Tetapi dunia tidak dapat melakukan intervensi karena mereka masih terikat dengan prinsip non-intervensi yang ada dalam piagam PBB dan piagam ASEAN. Amerika sendiri beri sanksi pada Myanmar karena kudeta dianggap merusak transisi negara menuju demokrasi. PBB akan berusaha untuk gagalkan kudeta dengan memberikan tekanan internasional pada militer Myanmar. Dewan Keamanan PBB juga mendesak militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi. Pemerintahan Jepang, India, Australia, dan Dewan Eropa juga mendukung keputusan untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi.
Berbeda dengan Cina, mereka menghalangi upaya dari PBB. Dengan hak veto yang dipakai Cina, pihak PBB tidak dapat mengeluarkan pernyataan gabungan. Beberapa negara anggota ASEAN tidak kompak. Filipina, Kamboja, dan Thailand memandang kudeta militer di Myanmar adalah masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh. Sebaliknya, Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan agar semua pihak menahan diri, berupaya mencapai solusi damai. Yang terakhir yaitu perekonomian Myanmar yang melemah. Masyarakat sipil adalah pihak yang paling dirugikan dalam adanya kudeta militer tahun 2021 ini. Nah, itu tadi materi sedikit mengenai kudeta militer di Myanmar tahun 2021. Kesimpulannya menurut saya, Myanmar adalah negara yang sudah mengalami konflik sejak lama secara berulang kali. Karena adanya dominasi militer yang sangat kuat dan lemahnya demokrasi. Kudeta militer tahun 2021 ini bukan hanya sekedar tuduhan kecurangan pada pemilu, tetapi juga militer yang tetap ingin mempertahankan kekuasaan dan eksistensinya yang sudah mereka pertahankan sejak puluhan tahun lalu. Dalam perspektif hukum internasional sendiri, dunia tidak dapat mengambil tindakan keras karena mereka masih terikat dengan prinsip non-intervensi yang ada di dalam piagam PBB dan piagam ASEAN. Akibatnya, konflik di Myanmar sulit untuk diselesaikan. Demikian materi mengenai kudeta militer di Myanmar tahun 2021. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.